Halo Sobat Kampus yang ada di luar sana, yang ada di rumah, yang lagi ada di kosan, atau mungkin yang udah pada mulai persiapan Lebaran ya. Ini bentar lagi kita mau Lebaran. Yeay! Di sore kali ini, Ajeng seperti biasa lagi-lagi akan ngobrol dengan Sobat Kampus yang tentunya sangat-sangat paham dan mengerti tentang bagaimana sih sebenarnya pengelolaan kampus yang ada di luar sana. Nah, sekarang ini Ajeng udah ditemenin sama Mas Sakti. Halo Mas Sakti. Halo, siang Mbak Ajeng dan Sobat Kampus. Sehat semua Halo. ya? Alhamdulillah sehat. Mas Sakti juga ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya Alhamdulillah sehat. tambah fresh deh Mas. Jadi biasanya nih Mas, kalau aku ngobrol-ngobrol itu biasanya sama Mbak Rosa kayak gitu. Ini kayak kali pertama kita ngobrol ya Mas Sakti ya. Betul. Kali pertama. Kali pertama kita ngobrol dan langsung membawa isu yang paling hot. Isu paling hotnya itu adalah kemarin setelah ada patch 4 di PD Dikti ya Mas Sakti. Betul Wah, sekali. itu kayaknya jadi gonjang-ganjing tersendiri tuh buat sobat kampus di luar sana yang harus benar-benar mulai untuk menyiapkan nih data-data tambahan yang harus dilaporin kepada Dikti. Nah, Mas Sakti, terkait dengan tadi ya patch update terbaru nih di PD Dikti, itu kan ada satu hal yang tadi sempat bikin gonjang-ganjing itu adalah pihak kampus itu harus melaporkan aktivitas kegiatan dari Merdeka Belajar yang dilaksanakan di kampus mereka. Ya, betul Nah, sekali. terus kan padahal dari yang sebelumnya itu tuh hal itu tuh nggak pernah dilaporkan ya maksudnya nggak pernah diminta untuk dilaporkan gitu. Ya, betul. Dan ini tiba-tiba diminta nih kampus-kampus untuk melaporkan kegiatan aktivitas Merdeka Belajar mereka di kampus itu tuh seperti apa. Nah, Mas Sakti, boleh cerita nggak Mas? Ini di aplikasi e-akademik kita yang aku denger nih, itu lagi ada project untuk menyiapkan bala bantuan Ya, betul sekali Mbak untuk Ajeng. kampus ngelaporin itu, Mas. Mas Sakti ceritain dong gimana nih apa namanya hasil dari update yang ada di e-akademik. Oke, selamat siang Sobat Kampus ya. Di sesi siang ini kita akan mencoba mengupas terkait Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana di MBKM ya, biasa kita singkat MBKM itu. Nah, di mana di MBKM itu ada 8 kegiatan pembelajaran terkait Kampus Merdeka. Di antaranya yang pertama itu nanti ada pertukaran pelajar, kemudian yang kedua magang atau praktek kerja, kemudian yang ketiga asistensi mengajar ya, kemudian yang keempat itu penelitian riset, kelima proyek kemanusiaan, keenam kegiatan wirausaha, kemudian ketujuh studi proyek independen, dan kedelapan yang terakhir itu adalah membangun desa atau KKN tematik. Nah, dari 8 kegiatan pembelajaran ini itu sudah tersedia untuk pelaporannya di patch 4.0 kemarin di PD Dikti, di mana nanti ada pelaporan untuk pertukaran pelajar, kemudian ada 7 kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Teknis pelaporan PD Dikti antara satu kegiatan pembelajaran yaitu pertukaran pelajar dan 7 yang lainnya tadi itu berbeda. Jadi memang pertukaran pelajar ini dikhususkan ada alur tersendiri, di mana saya gambarkan secara umum ya di patch 4.0 itu untuk yang pertukaran pelajar itu kan ada kampus perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi peserta, di mana mahasiswa dari perguruan tinggi
peserta itu bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi penyelenggara, sehingga pelaporannya itu alurnya berbeda sih. Jadi secara singkat, betul. Jadi di pertukaran pelajar itu nanti dari perguruan tinggi penyelenggara itu mencatatkan di PD Dikti itu adalah pembuatan kelas dengan status kampus merdeka. Itu dari PT penyelenggara. Jadi pembuatan kelas dengan status kampus merdeka. Kemudian dari PT peserta itu nanti akan mengikuti kelas yang sudah disediakan di PT penyelenggara. Tentunya untuk pendaftaran pesertanya itu ada sendiri aplikasinya dari Kemdikbudnya ya. Jadi untuk untuk PT gitu ya Mas ya? Betul. Jadi untuk itu dari aplikasi dari Kemdikbud untuk pendaftaran pesertanya. Kemudian dari PT penyelenggara itu hanya mencatatkan kelas dengan status kampus merdeka. Itu yang pertama dari PT penyelenggara. Nah, setelah itu dari PT peserta, itu kan ada mahasiswa yang mendaftar dan mengikuti perkuliahan ya. Nah, selama perkuliahan itu berarti kan dari peserta ke PT penyelenggara itu seperti perkuliahan biasa. Seperti misal kalau online ya online atau tatap muka ya tatap muka. Nah, di akhir semester itu pastinya nanti akan ada ujian ya, ujian akhir semester, dan pastinya dari mahasiswa PT peserta itu akan mendapatkan nilai. Nah, ini nilai ini nanti yang didapatkan dari mahasiswa PT peserta dari PT penyelenggara. Nah, nilai ini nanti akan dibawa pulang ke PT peserta. Kemudian, nah ini pencatatan dari PT peserta di PD Diktinya, yaitu adalah pencatatan aktivitas perkuliahan mahasiswa, aktivitas kuliah mahasiswa. Jadi si mahasiswa itu akan dicatatkan sedang kampus merdeka. Kemudian nanti nilai-nilai yang dibawa dari PT penyelenggara akan dicatatkan oleh perguruan tinggi peserta sebagai nilai konversi. Itu seperti itu. Konversi ya. Dan itu berarti tetap transkrip ya Mas ya? Betul, tetap masuk di transkrip dengan status nilai konversi. Jadi kalau yang sudah terbiasa penginputan nilai transfer, kalau yang biasanya dulu itu pindahan alih jenjang itu ya nggak akan ada penyesuaian yang lama lah. Sama-sama menginputkan nilai konversi. Itu yang pertukaran pelajar. Jadi seperti itu. Dari PT penyelenggara membuat kelas status kampus merdeka. Kemudian dari PT peserta atau mahasiswa PT peserta nanti akan mendapatkan nilai konversi yang akan dicatatkan di PD Diktinya si PT peserta. Itu yang pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua itu terkait 7 kegiatan pembelajaran lainnya seperti tadi KKN tematik, magang. Nah, itu nanti secara teknis itu di PD Dikti akan dicatatkan di menu aktivitas mahasiswa. Di mana jadi ada menu sendiri, beda ya dengan pertukaran pelajar tadi. Untuk 7 kegiatan pembelajaran lainnya ini nanti akan dicatatkan di menu aktivitas mahasiswa. Nah, itu nanti akan dicatatkan, pastinya yang mencatatkan ini adalah perguruan tinggi asal mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi nanti dicatatkan jenis aktivitasnya apa, misal KKN tematik atau magang atau lainnya. Kemudian dari perguruan tinggi tadi akan mencatatkan juga dosen pembimbingnya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang 7 tadi ya, selain pertemuan pelajar itu ada dosen pembimbingnya. Jadi ada yang membimbing seperti itu. Nah, itu nanti dibuatkan di PT asal ya, jadi mahasiswa itu ya. Jadi nanti operator PD Dikti itu akan mencatatkan kegiatan pembelajaran apa, pesertanya siapa, mahasiswa yang mengikuti KKN itu siapa saja, kemudian dosen pembimbingnya siapa, itu akan dicatatkan. Itu poin yang pertama untuk yang 7 kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah dicatatkan aktivitas mahasiswanya, itu kan mengikuti kegiatan ya si mahasiswa. Nah, di situ nanti setelah akhir dari kegiatan kan pastinya dari mahasiswa itu kan pasti akan mendapatkan nilai, misal nilai KKN tematik atau magang atau yang lainnya. Nah, itu harus dicatatkan oleh perguruan tinggi si mahasiswa tersebut. Jadi pencatatan nilainya itu nanti dari menu konversi kampus merdeka. Jadi nanti kalau Bapak Ibu operator ya pelanggan setia e-kampus,
ketika membuka PDDikti itu nanti ada menu konversi kampus Merdeka. Nah, itu otomatis nanti akan muncul aktivitas mahasiswa yang sudah dicatatkan di awal. Nah, di situ nanti dari operator PDDikti mencatatkan nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dari kegiatan yang diikuti. Oh, Seperti wait, itu. Mas Sakti. Ini aku tadi agak sempat sempat ada terkejut nih. Jadi ternyata kalau untuk yang 7 kegiatan tadi itu Ya. nilai-nilainya itu yang inputkan nantinya si dari operator PDDikti di kampus ya, Mas ya. Betul Tadi sekali seperti itu. tadi soalnya aku kira kan em, yang 7 kegiatan lainnya kan tetap ada dosen pembimbingnya gitu kan. Misalkan Mm. uh, karena itu memang kegiatannya tuh menarik-menarik ya. Jadi ada Ya, bisa magang, dia bisa ada bikin kegiatan sosial betul. bahkan, ya Sosial kan. juga. Jadi tetap ada dosen yang bimbing ya ceritanya. Betul, tetap Nah, harus ada dosen yang tadinya sih aku bimbing. mikirnya, oh yang inputin nilai itu bakalan si dosennya gitu. Ternyata Enggak. enggak ya Mas ya. Untuk pelaporan kan ya hanya diakses oleh operator ya. Tapi tergantung ini sih kampus sebenarnya. Tapi kan biasanya kampus hanya mempunyai satu operator, operator PDDikti. Nah, itu nanti yang memproses. Nah, ini kan Soalnya kalau pengalaman dari kampus, walaupun bukan fungsi kampus Merdeka ini, sebelumnya pun pelaporan seluruh aktivitas kampus dilakukan oleh satu orang. Ketika iya. pelanggan kita di kampus sudah pakai e-feeder kita, ya sudah, semua job desk terpecah sesuai dengan job desknya masing-masing. Nanti operator PDDikti tinggal tarik aja datanya, tidak perlu input satuan lagi. Soalnya kalau Gitu. misalkan udah pakai e-feeder dan operatornya itu masih banyak, itu kan justru malah dengan adanya e-feeder ini cukup satu operator aja kan ya Mas Sakti. Betul. Nah, Ya nanti kan? yang SDM lainnya bisa Dialihkan. diberikan job desk ke lainnya, Ya. ataukah membantu di akademiknya atau bagaimana seperti Iya. itu. Efisiensi SDM juga. Iya, betul, betul. Menarik, menarik Hmm. banget ini Mas Sakti. Oke. Ini BTW yang dijelasin sama Mas Sakti ini kan Mas Sakti sempat ada tuh menyebutkan menu ini, menu itu. Itu di Betul. akademiknya udah bisa ditunjukin belum, Mas? Nah, Penasaran. ini terkait patch 4.0 ya. Dari awal sih komitmen tim kampus itu kan memang seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang diupdatekan di PDDikti supaya ya memang tujuan kita kan membantu kampus ya, meringankan pekerjaan, memperlancar, kemudian ya apapun urusan di kampus bisa tersolusikan dengan e-kampus. Nah, dari kita tim e-kampus ini sudah progres ya, sudah hampir selesai, dikit lagi sudah selesai dan siap dirilis ke klien. Jadi ini kabar gembira buat pelanggan setia e-kampus ya, yang belum Iya, Mas. jadi langganan, harapannya bisa berlangganan juga karena memang kita salah satu solusi ya, solusi dari problem di kampus. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau dari PDDikti kita dasarnya pembuatan penyesuaiannya kan tetap dari Dikti ya. Dimulai dari pembuatan tadi kelas dengan status kampus Merdeka, kemudian dari penginputan nilai konversinya itu sudah kita sesuaikan. Kemudian untuk yang 7 kegiatan pembelajaran lainnya selain pertukaran pelajar tadi sudah kita buatkan juga aktivitas mahasiswanya supaya bisa dilakukan pencatatan dari akademik e-kampus. Kemudian dari sisi penginputan nilai kegiatan aktivitas mahasiswanya itu juga sudah kita proses pembuatan. Nah, ini sudah siap rilis sih. Mungkin habis Lebaran atau awal Juni. Asik. Nah, itu udah bisa rilis seperti Wah, itu. Sobat e-kampus, ini kabar yang melegakan nih. Jadi yang kemarin sempat deg-deg ini pas baca pengumuman ada patch baru di PDDikti. Wah, ternyata kok ada semacam jadi ada apa ya, bukan momok tapi kayak jadi wah ini one of another yang bikin pening nih, jangan-jangan nih. Tapi Betul. kita sekarang bisa nggak lagi pusing karena udah ada solusi yang akan diupdatekan di aplikasi akademik. Mas Sakti, Betul ya. udah nggak sabar nih Mas. Kayak apa tuh menu-menu yang tadi Mas Oke. Sakti? Oke, Sobat e-kampus, coba ini kita tunjukkan ya. Nanti juga ini sih, menu-menunya itu tidak
tidak apa ya, tidak hanya sesuai dengan PDDT. Nanti kita juga ada tambahan-tambahan menu yang bisa support. Misal nanti kan dosen bisa lihat jadwal mengajar MBKM-nya kapan. Kemudian nanti dari PT penyelenggara itu bisa mencatatkan mahasiswa peserta walaupun pesertanya itu dari PT lain, perguruan tinggi lain. Ini juga kita sesuaikan juga. Jadi ada tambahan-tambahan menu yang bisa untuk mensupport ya, seperti itu. Jadi ini kalau untuk yang case-nya apa namanya mengambil program studi di luar, masih mengambil program studi di institusi lain, di kampus lain, betul. itu kita memfasilitasi keduanya ya Mas ya. Jadi baik Jadi PT penyelenggara maupun PT penyelenggara ya. Oke. Betul ya. Benar-benar. Jadi kita berikan fasilitas tambahan juga. Jadi tidak saklek kita sesuaikan dengan PDDT, tapi kita juga menyesuaikan alur bisnis di kampus yang mungkin akan muncul seperti Iya itu. betul. Jadi ada bispro baru ya Mas ya, yang maksudnya dari sisi dosen juga jadi ada penyesuaian, dari sisi operator juga harus ada penyesuaian juga. Betul. Tapi pasti nggak ribet kan ya Mas Sakti ya? Enggak. Biasa. Ya, soalnya kan takutnya gitu Mas, enggak ya? Enggak. Oke, saya izin share screen ya. Ya, monggo Mas Sakti, silakan. Oke, Mbak Aceng, apakah sudah muncul? Sudah. Oke, Sobat iKampus, ini kabar bahagia ya buat pelanggan setia iKampus yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita sudah siap rilis untuk menu-menu terkait Kampus Merdeka. Ada berapa menu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, menu-menu ini harapannya dari tim iKampus nanti bisa membantu Bapak Ibu operator dari kampus untuk mencatatkan ya administrasi pencatatan di PDDikti-nya. Jadi di sini ada beberapa menu. Yang pertama tadi terkait nanti pertukaran pelajar. Terkait pertukaran pelajar itu nanti dari perguruan tinggi penyelenggara itu harus mencatatkan pembuatan kelas dengan status kampus merdeka. Nah, ini nanti sudah kita buatkan ya, ada menu di sini, ada menu kampus merdeka, submenunya nanti ada kelas MBKM. Nah, ini menu ini digunakan untuk membuat kelas dengan status kampus merdeka. Otomatis nanti setelah dibuat, Bapak Ibu sekalian, operator PDDikti tinggal tarik aja data kelasnya dengan e-feeder kita, dan di PDDikti sudah tersedia kelas dengan status kampus merdeka. Itu dari PT penyelenggara. Dan itu proses kemudian maaf Mas Sakti, itu proses pembuatan kelasnya itu semudah ketika create kelas biasa ya Mas ya? Ya, tidak ada perbedaan, hanya saja nanti ada proses nyentang ya, nyentang status ya. Oh, ini kampus merdeka atau bukan, seperti itu. Itu untuk kelas MBKM. Nah, dari turunan pembuatan kelas MBKM ini, pastinya kan nanti ada dosen pengampunya, ada dosen pengampu kelas. Nah, ini kita buatkan menu-menu baru yang tidak ada di PDDikti supaya nanti operasionalnya itu dosen lebih mudah melihat jadwal perkuliahan. Itu dari nanti ada jadwal kelas. Nah, ini nanti ketika operator akademik membuat kelas dengan status kampus merdeka dan sudah men-setting jadwalnya, jadwal perkuliahan, nanti dari dosen sudah bisa melihat kapan perkuliahan itu berlangsung, seperti itu. Kemudian ada jadwal ujian juga, nanti dari dosen juga bisa melihat ujian untuk kelas MBKM itu kapan, itu sudah ada juga. Ini menu tambahannya untuk PT penyelenggara. Kemudian ada peserta MBKM. Di sini ada submenu peserta MBKM. Ini untuk PT penyelenggara juga. Jadi untuk peserta MBKM ini, tujuan kita menyediakan menu ini untuk mencatatkan peserta kelas dari perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi asal ya, yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi penyelenggara. Jadi, walaupun mahasiswa itu tidak tercatat di database perguruan tinggi penyelenggara, tapi tetap bisa dicatatkan melalui menu peserta MBKM ini. Seperti itu, Mbak Ajeng. Ini tambahannya, ini nanti masih ini masih kita buat, kemungkinan nanti ada dibutuhkan di kampus, jadi ada pengembangan lagi nanti pastinya ketika sudah kita rilis ke klien, seperti itu. Kemudian di sini ada rencana studinya. Jadi rencana studinya ini jadi untuk mencatatkan data-data KRS dari
mahasiswa perguruan tinggi asal. Jadi dari Oh. mahasiswa dari PT lain yang mengikuti di PT penyelenggara itu dicatatkan juga mata kuliah apa yang diambil untuk kelas MBKM-nya. Sekalian bisa nanti dilakukan penginputan nilainya. Nah, penginputan nilainya ini kan nanti ada hubungannya dengan ini ya, konversi nilai yang akan dibawa oleh mahasiswa dari PT peserta untuk diserahkan ke perguruan tinggi asalnya seperti itu. Masa Jadi dari PT penyelenggara ini ada beberapa menu tambahan di antara jadwal kelas, jadwal ujian, penambahan peserta MBKM-nya, rencana studi dan input nilainya. Nah, ini nanti mungkin ada pengembangan lagi seperti saya yang sampaikan tadi. Ini tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita rilis ke klien ada masukan-masukan dari kampus dan kalau memang alurnya bisa kita sesuaikan dan memang sangat membantu kampus, itu pastinya akan kita sesuaikan untuk pengembangan e-kampus juga. Seperti itu. Mas Sakti, penasaran nih, yang tadi Mas Sakti sempat jelasin yang tentang jadwal kelas, itu kan Ya. efeknya tuh nanti dari si dosen yang dari kampus penyelenggara ya, itu Betul ya. bisa tahu Jadwalnya kapan mengajar untuk MBKM-nya. itu bisa tahu dari portalnya si dosen ya Mas ya berarti. Bisa. Jadi nanti dari portal dosen akan muncul kelas-kelas dengan status kampus merdeka dan jadwal mengajarnya. Sekaligus jadwal ujiannya juga. Ya, Seperti ya. itu. Oke. Oke, kita lanjut ya Mbak Aceng ya. Iya, ya. Ini untuk PT penyelenggara. Jadi PT penyelenggara ya ini ya. Untuk dari kelas submenu kelas MBKM sampai dengan input nilai MBKM. Kemudian ada beberapa menu yang kita khususkan untuk PT peserta. Jadi PT peserta tadi kan alurnya setelah ada info terkait kelas kampus merdeka di PT penyelenggara, pastinya nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa dari PT peserta yang akan mendaftar kan. Iya. Seperti itu. Nah, di situ dari PT peserta itu mendatakan siapa saja mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti MBKM ini. Jadi dari menu mahasiswa MBKM ini, PT peserta itu bisa mendatakan siapa-siapa saja mahasiswa yang akan mengikuti kelas MBKM di perguruan tinggi lain. Karena kan si mahasiswa balik lagi ya, Merdeka Belajar itu kan konsepnya memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk bisa mencari ilmu di mana aja ya Mas. Betul ya, mau keluar negeri kah, mau ke dalam negeri itu boleh semuanya. Sekarang kebijakan seperti itu. Oh iya. Dan si mahasiswa ini tuh benar-benar yang dikasih keleluasaan itu sampai ada 8 pilihan yang salah satunya memang mungkin dia bisa ngambil kuliah di prodi lain, di kampus lain, atau mungkin bukan ngambil kuliah tapi mungkin dia mau beraktivitas sosial atau dia Betul, mau yang ke sosial gitu. Ya, bisa semua sekarang. Dan yang jelas Mbak Ajeng, semua itu diakui sebagai nilai mata kuliah. Itu yang paling penting. Kadang kan kadang kan ada mahasiswa mengikuti kegiatan luar gitu ya, cuma sekedar mengikuti aja tapi tidak diakui sebagai nilai gitu. Keunggulan dari MBKM ini kan sekarang diakui ya, masuk ke transkrip ya, bisa mendongkrak IP semester atau IPK ya, seperti itu. Karena ini ya Mas ya, kayaknya seru banget nih kalau jadi mahasiswa. Banyak pilihan sekarang mahasiswa, rajin-rajin saja. Iya, karena kan sebenarnya kegiatan untuk membentuk value itu kan nggak hanya di perkuliahan aja kan ya Mas ya. Betul. Kita tujuannya ke sana ya. Luar juga. Dan ini kayak semacam bentuk apresiasi gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia mungkin punya kegiatan aktivitas di luar tuh yang banyak gitu dan itu bermanfaat. Betul. Keren. Yang jelas diakui tadi Mbak Ajeng, jadi tambah semangat mahasiswanya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada nilai transfer MBKM ya, di mana menu ini nilai transfer MBKM ini khusus untuk mencatatkan nilai konversi di PT peserta. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tadi pulang ke PT asal membawa nilai konversi nanti bisa dicatatkan di nilai transfer MBKM ini. Jadi nanti ketika sudah diinputkan itu bisa langsung ditarik ke PT Dikti sebagai nilai transfer MBKM-nya.
Ini yang tadi Mas Sakti cerita mirip banget caranya dengan konversi nilai. Ya, seperti biasanya, tidak ada perbedaan. Di PD Dikti pun juga tidak ada perbedaan, hanya ada penambahan sih. Di Dikti juga ada penambahan perguruan tinggi asalnya dari mana. Seperti itu pencatatannya. Ya, ya. Tapi caranya sama, kurang lebih sama. Tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian yang terakhir itu ada menu aktivitas mahasiswa MBKM dan konversi nilai MBKM. Kalau yang dua submenu terakhir ini sebenarnya bisa diproses untuk PT peserta atau PT penyelenggara, atau dalam kata lain setiap kampus itu bisa membuat aktivitas mahasiswa MBKM yang 7 tadi, 7 kegiatan pembelajaran tadi. Jadi ada aktivitas mahasiswa MBKM di mana ini nanti untuk mencatatkan 7 kegiatan pembelajaran, entah itu KKN tematik kah atau misal apa ya, yang lainnya, wirausaha ada juga. Nah, itu nanti bisa dicatatkan di aktivitas mahasiswa MBKM. Di dalam menu ini nanti ada juga pencatatan pemilihan pesertanya siapa. Kadang kan aktivitas mahasiswa, misal KKN itu kan tidak hanya satu orang ya. Iya, Ada beberapa orang, nah itu bisa dalam satu kegiatan, itu bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa dan ada pencatatan dosen pembimbingnya juga. Nah, setelah mendapatkan nilai dari kegiatan yang diikuti ya, itu nanti dari operator akademik itu bisa mencatatkan konversi nilai MBKM-nya. Jadi, misal KKN tematik itu nanti diakui sebagai mata kuliah apa, misal mata kuliah KKN atau KKN MBKM. Kemudian nilainya apa, itu semua bisa dicatatkan di menu konversi nilai MBKM ini. Seperti itu Mbak Ajeng. Jadi, seperti itu ya terkait kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Harapannya menu-menu yang sudah kita sediakan ini bisa membantu pelanggan setia e-kampus atau yang bisa memberitahu informasi kepada calon klien atau yang belum bergabung dengan e-kampus bahwa komitmen kita di tim e-kampus itu memang membantu kampus supaya semua kegiatan pembelajaran, kegiatan aktivitasnya itu terbantu. Seperti itu Mbak Ajeng. Iya, keren. Mungkin dari saya itu sih gambaran umumnya. Nah, semoga bisa cepat rilis ini. Amin. Setelah kita akan lanjut lagi. Iya, wah oke. Mas Sakti, ini benar-benar bikin penasaran sih. Karena sebenarnya ya dari tadi ini aku tuh kayak gatel banget itu pengen kuklik. Tapi nggak apa-apa, biar biar sobatnya kampus juga besok pas udah dapet tuh update dari akademik yang terbaru, nanti biar langsung bisa cobain deh. Dan kita siap untuk ini ya Mas Sakti ya, untuk mempercepat kampus-kampus supaya bisa nggak usah lama-lama pelaporan. Jadi akan kawal penggunaannya ya Mas Sakti ya. Betul sekali. Karena sekarang memang dari Kemdikbud sendiri menuntut tepat waktu ya pencatatannya ya. Kalau terlambat sedikit sudah susah, apalagi sudah tutup pelaporan atau sistem kebut semalam itu susah juga sih. Jangan sampai ya. Iya. Oke, Mas Sakti. Ya udah, mungkin itu bisa disembunyiin dulu Mas Sakti. Nanti siap. makin bikin penasaran deh. Oke. Ya, Mas Sakti ini terima kasih banget ya udah dikasih bocoran sedikit tentang update apa aja sih yang bakalan bisa diperoleh sama Sobat E-Kampus di sana. Ya, betul sekali. Ya. Jadi buat untuk pelanggan E-Kampus, layanan E-Kampus Cloud itu nanti akan bisa dapat update-nya ya sesegera mungkin ya Mas ya. Sesegera mungkin. Dan jangan khawatir, nanti sekian banyak menu yang tadi sudah ditunjukkan sama Mas Sakti, itu cara penggunaannya juga pasti akan kita support, kita bantu. Kita pandu. Iya. Pasti akan kita pandu Sobat E-Kampus semua untuk menyiapkan data-data apa aja yang dibutuhkan untuk pelaporan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, betul.
Mas Sakti, terima kasih banyak untuk waktunya ya, Oke, Mas. sama-sama Mbak Ajeng. Semoga Dan ketika, bermanfaat ya untuk ya ini semuanya ya. bermanfaat banget, Mas. Ya, amin. Ini kalau ini sih bermanfaat banget, alhamdulillah. Mas Sakti terima kasih udah menyediakan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sore hari ini. Ya, Kita besok mungkin ini ya Mas ya, jangan kapok ya kalau misalkan ku colek lagi. siap. So, kita siapa tahu nanti ada update-update info apa gitu dari teman-temannya Kampus Cloud yang Ya, pastinya itu dinantikan sama Sobat Kampus semua. ya, siap Mbak Ajeng. Iya. Thank you Mas Sakti sekali lagi. Oke. Dadah, sampai ketemu Ya. lagi. Sehat-sehat selalu ya Mas ya. Amin, sehat buat semuanya.